Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu. Untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita filmnya. Cerita bermula dengan seorang lelaki yang membuang gas beracun ke udara di suatu jalan kota. Seketika itu juga gas mulai meracuni warga dengan mulut berbusa, kejang dan berbintik merah di kulit yang dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Banyak orang berusaha mencari masuk ke dalam gedung-gedung dan meraih tempat tinggi untuk bisa selamat. Tokoh utama film Yongnam adalah seorang lelaki yang cukup memprihatinkan. Sudah lama tidak kunjung mendapat pekerjaan, hanya sering menganggur di rumah bersama ayah, ibu dan kakak perempuannya yang telah menikah. Kakaknya bahkan sering memukulinya dan menceramahi tentang barang-barang dalam kamarnya. Dalam percintaan dia juga payah, pernah ditolak oleh adik tingkatnya di universitas bernama Ewijo. Mereka pernah satu klub bersama yaitu Panjat Tebing. Yongnam berniat ingin melihat Ewijo dengan sengaja memesan resto untuk pesta ultah ibunya ke-70 tahun di tempat gadis itu bekerja, bernama Dream Garden. Mereka berpesta hingga larut malam, lucunya sama dengan budaya Indo, emak-emak suka bungkus makanan di pesta. Tiba-tiba saja ada suara ribut dari luar gedung dan muncul tabung gas terbang ke arah mereka menembus jendela. Mereka shock dan berlari keluar gedung. Nahas, di luar lebih parah lagi keadaannya dengan gas di mana-mana dan membuat mereka kembali lagi ke dalam. Kakak Yongnam sempat terluka dan butuh segera dirawat di RS. Mereka semua berusaha naik ke atap, namun sayang terkunci dan kuncinya ada di lantai 1. Kunci cadangan hilang dan lantai 1 juga sudah ditutupi asap. Setelah keluarga Yongnam bingung harus berbuat apa karena kunci atap tidak ada dan kakaknya butuh segera diobati, maka Yongnam berjuang keras dengan kesukaannya dulu dengan nekat memanjat gedung ini hingga ke atap. Adegan ini keren banget. Apalagi ketika Yongnam terpaksa melepas tali bantu pinggangnya yang terjebak agar dia dapat naik ke atap. Gila men, berjalan di atas ketinggian tanpa tali. Tanganku sampai keringat dingin saking cemasnya. Anehnya, bisa-bisanya ya salah satu kerabat merekam segala gerak-geriknya yang diambang maut. Perjuangan Yongnam tidak hanya berhenti sampai di atap saja. Berkat Ewijo, sinyal SOS yang mereka kirimkan melalui usaha mengedap-ngedipkan HP sambil berteriak menyanyi, tataratatat. Bahkan saudaranya juga nyanyi dengan mic, akhirnya berhasil. Helikopter kedua datang dan mengangkut mereka semua. Keranjangnya penuh dan tersisa satu orang yang bisa masuk. Mereka berdua saling mendorong untuk tetap tinggal di Dream Garden. Pada akhirnya hanya tersisa mereka berdua dan gas disertai ledakan di SPBU menghantui mereka. Lagi-lagi mereka berlari dan memanjat bersama di gedung yang lain. Dapat gedung lain dengan banyak banner bergambar orang dan patung, mereka berdua mencoba menarik perhatian helikopter. Namun ada anak-anak di tempat kursus berseberangan dengan gedung itu yang juga terperangkap. Ewijo dan Yongnam segera memutar otak untuk membuat patung-patung tadi termasuk mereka sendiri menjadi tanda panah agar orang di helikopter dapat melihat anak-anak tadi. Lagi-lagi mereka belum bisa diselamatkan. Sementara gas semakin naik sehingga mereka berusaha mencari masker dan mantel plastik untuk berjalan di kota. Mereka mencari gedung tinggi lagi dan sempat Yongnam meninggalkan Ewijo. Ewijo sempat panik dan berpikir Yongnam akan meninggalkannya. Namun ternyata Yongnam kembali sambil mencari masker lain. Ewijo sempat naik ke tempat lebih tinggi. Namun nasib mereka semakin dipertaruhkan, karena kebakaran makin dekat dan mereka berlarian sepanjang gedung. Apalagi masker mereka sudah habis. Ayah Yongnam yang khawatir akhirnya kembali ke tepi kota dan menemukan orang awam bermain drone sambil mengirimkan rekamannya ke stasiun TV. Drone itu secara kebetulan menemukan Yongnam dan Ewijo yang segera tersebar di stasiun TV dan membuat keluarganya mengetahui kabarnya. Sayang drone itu habis baterainya dan untunglah begitu banyak orang dari daerah lain di Korea mendatangkan drone yang begitu banyak untuk meliput mereka berdua.
Walau begitu jalan buntu di depan mereka, gedungnya sangat jauh untuk dijangkau. Apa mereka berdua bisa selamat? Film Exit 2019, ini cukup banyak aksinya. Aku juga merasa Yuna lebih berkembang aktingnya dan mau menjajal aksi panjat tebing di sini. Dia bukan hanya sekadar idol saja. Aku baca di artikel lain, dia dan Jung Suk sampai belajar langsung pada pemanjat tebing. Selain itu Jung Suk dapat bermain bagus membimbing Yuna dengan baik. Hanya saja aku merasa chemistry mereka belum kuat, walau mereka ada tanda-tanda akan jadian walau tidak ditunjukkan di film ini. Jung Suk mampu menampilkan sosok pecundang namun jadi kuat jika memakai keahliannya. Untuk pemandangan malam bergas yang tampil juga cukup bagus. Efeknya mampu menampilkan kengerian. Juga akting banyak orang yang ribut dan ketakutan sangat baik dan membuat kita bergidik. Gedung-gedung malam dan tempat tinggi tampak meyakinkan. Komedi yang didapat dari film ini juga banyak, hampir-hampir mirip dengan Extreme Job. Namun, tetap saja aku tidak mampu memberikan rating sempurna untuk film ini karena chemistry yang kurang dan ada komedi yang garing. Misalnya haruskah Yuna berwajah nangis yang terkesan dibuat-buat sampai beberapa kali di depan Jung Suk? Musik sepanjang film juga asyik didengar. Apalagi di penutup. Keren. Walau begitu, film ini termasuk tipe yang akan mudah dilupakan, walau memang aksi dan komedinya cukup konyol serta mampu menghibur. Selain itu secara plot, aku tidak suka dengan endingnya. Maaf spoiler, kalau tidak suka jangan lanjut dibaca ya. Langsung ke rating saja hehehe. Jadi, endingnya si Jung Suk yang katanya pecundang, tetap saja bukanlah apa-apa. Walau mereka diliput TV, mereka tidak terlihat akan terkenal dan sebenarnya ada celah untuk si Jung Suk akan ditawari pekerjaan dengan mudah. Pekerjaan yang mungkin akan melibatkan otot dan tempat tinggi. Entah. Atau hubungannya dengan Yuna yang sangat lamban, apa kelanjutannya hanya sampai di ketemuan saja? Aku harap endingnya akan lebih sih dari ini. Makna yang kita bisa petik dari film Exit 2019, yaitu jangan ragu pada kemampuan orang lain atau meragu pada diri sendiri. Pekerjaan dapat kita dapatkan dengan passion atau keahlian yang kita miliki. Jangan terpaku akan pekerjaan pada umumnya. Film ini cukup menghibur dan bisa kalian tonton di bioskop sebelum habis layar. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini, dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.